Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya di pagi hari ini. Masih bersama saya Miftahul Firdaus. Dan saya Ali Rahman menemani Anda semuanya tentunya ya. Dan informasi berikutnya ini, wah ini sudah kami siapkan ini ya di kabar pekan ini untuk kesempatan pagi Ada ini. siapa ini yang akan kita Ada hadirkan? narasumber kami Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Ya, beliau adalah aktivis sekaligus guru besar Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada ya. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat ya hari ini 20 Mei 2023 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, bagaimana ya perspektif aktivis sekaligus guru besar Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Amir Husni SPI MP. Nah, untuk momentum Harkitnas 2023 ini. Pendengar selengkapnya kita akan rangkum kebersamaan kita di kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dr. Amir Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Prof. Alhamdulillah ini baru jalan-jalan di Jawa Timur ini. Jawa Timur ini. Mana Pak? Jawa Timurnya mana ini? Jawa Timurnya mana? Jadi tadi malam habis dari Khususi langsung berangkat ke Jawa Timur. Kebetulan kami meninjau mahasiswa yang sedang MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semacam lokasinya KKN ada ya? rencana ada tiga lokasi ini di Probolinggo, kemudian Sidoarjo, juga nanti di Lamongan. Oh, berarti Merdeka bersama tim. Belajar Kampus Merdeka. Seperti KKN gitu kah, Ustadz? Jadi ini kan Dikti itu kan meluncurkan MBKM itu, jadi mahasiswa itu diberi kesempatan untuk belajar di luar kampus. Ya, 20 sekarang sampai bahkan 40 SKS gitu ya. kalau sekolah itu kan kurikulum merdeka ya, Mbak. Ini berarti kampus pun juga merdeka ini. Nah, ini ya prinsipnya sama. Kalau selama ini kan mahasiswa hanya di dalam kampus terus, ini diberi kesempatan ke luar kampus ya. Salah satunya magang bisa sampai 4-6 bulan. Lama ya. Kalau Iya. KKN biasanya kan 1 atau 2 bulan lah kalau KKN ya. Wah, kali ini 3 sampai 4 bulan lama sekali ini berarti ya. Benar-benar di lapangan berarti. Iya, karena SKS-nya juga 20 SKS. 20. Wah, sekali ini cepat lulus berarti. Hampir 1 semester kan ini berarti. Ya, betul satu semester. Saat ini berkaitan dengan momentum Harkitnas di tahun 2023 ini. Apa yang barangkali ingin disampaikan Prof kepada masyarakat, khususnya generasi muda begitu, untuk terus bergerak dan juga berkontribusi kepada masyarakat ini apa ini? Ya, namanya kan Harkitnas, Hari Kebangkitan ya. Jadi kan momentum bagaimana untuk senantiasa membangun semangat ya. Karena ini kan para generasi muda ya, dengan Harkitnas tentunya pemuda harus lebih semangat ya, dalam bergerak maupun berkontribusi kepada masyarakat ya. Jadi sebagai generasi muda tidak sepantasnya malas-malasan atau ogah-ogahan ya. Karena masa depan bangsa negara itu kan di tangan para generasi muda. Oleh karena itu ini adalah momentum yang sangat bagus untuk sekali lagi kembali mengingatkan ya, bagaimana dulu ya, mungkin kenapa dulu bangsa Indonesia dijajah dan sebagainya. Nah, ini generasi muda ke depan pun supaya tanah tidak terjajah ya juga harus semangat begitu. Ya, tentu ini ya, harus semangat, apalagi generasi muda ya. Ya nanti siapa yang akan menggantikan generasi tua? Pasti ya generasi muda. Generasi tua itu. Prof, ini ada sedikit mundur ke tempo dulu ini Ustaz, tentang Harkitnas ini. Ini dulunya kenapa muncul yang namanya Harkitnas ini, sebenarnya apa sih Prof, atau sejarahnya lah gitu ya? Ya,
berarti ini mengulang pelajaran sejarah ya. Wah, ya, sedikit lah, boleh lah. Artinya kan Harkitnas, kemudian Hardiknas ini kan juga apa ya, jarang kita mengulik tentang hal itu juga ini, Zan. Ya. Oke, nanti ini kalau para guru sejarah kalau kurang pas nanti mau diluruskan. Iya. Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini kan muncul pertama kali itu kan karena dulu tahun 2008 kalau 1908 ya. Ada organisasi namanya Budi Utomo ya. Itu adalah pergerakan rakyat pertama di Indonesia. Kenapa Budi Utomo ini menjadi katakanlah dari jadikan hari lahir ya. Kenapa dijadikan Harkitnas gitu ya? Jadi bahwa penetapan Harkitnas itu kan bangsa Indonesia kan butuh waktu itu adalah pemersatu. Jadi kalau penetapan sendiri 20 Mei sebagai Harkitnas itu kan ditetapkan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1948. Itu awal-awal kemerdekaan. Jadi kenapa awal-awal kemerdekaan itu sangat dibutuhkan namanya persatuan ya? Karena ya bagaimanapun juga bangsa Indonesia waktu itu kan masih dalam rongrongan penjajah ya. Jadi bagaimana untuk melawan penjajah, menghibur kekuatan, mencegah perpecahan bangsa, itulah maka dimulai adalah berdirinya Budi Utomo, yaitu tahun 1908. Nah tentunya ya, kenapa lahirnya Budi Utomo ini dijadikan momentum atau sebagai latar belakang atau dipilih sebagai pemilihan Harkitnas gitu ya, karena jelas dengan berdirinya Budi Utomo itu ya, bangkit semangat nasionalisme, kemudian persatuan-kesatuan, kemudian juga ada kesadaran bangsa pada waktu itu, khususnya dari anak-anak muda ya. Kalau dilihat memang di sana kenapa Budi Utomo itu muncul, itu di sana ada beberapa faktor ya, ada faktor eksternal maupun internal. Nah, faktor internal misalnya ya, bangsa Indonesia kan sudah dijajah, ya. Penderitaan berkepanjangan, dijajah hampir 3,5 abad gitu. Ya. Itu kan menjadi katakanlah kenapa muncul gerakan Budi Utomo waktu itu. Kemudian juga di samping itu tentunya kan Indonesia pada zaman kerajaan dulu, seperti ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya itu kan jaya gitu ya. Dan kenapa dinamakan Indonesia itu kan tentunya karena ada kaitannya dengan kerajaan itu. Kemudian juga faktor internal yang lain adalah munculnya kaum intelektual yang salah satunya adalah Budi Utomo itu. Itu adalah faktor internal. Jadi karena adanya penderitaan yang panjang karena penjajahan, kemudian juga dulu pernah jaya gitu ya dengan kerajaan-kerajaan itu, dan juga kemudian munculnya para generasi muda. Terus ada juga faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal pada waktu itu tahun 1908 itu ya, bahwa di Eropa dan Amerika itu kan juga muncul berbagai macam paham, ada seperti nasionalisme gitu ya, kemudian juga liberalisme dan sebagainya. Samping itu juga di belahan Asia seperti di Turki, di India itu juga ada gerakan-gerakan kebangkitan nasional. Kemudian ada juga waktu itu Jepang, ada perang Jepang dan Rusia waktu itu ya, dan kemudian dimenangkan oleh Jepang gitu ya. Sehingga itu kan, ternyata orang Asia itu juga punya kemampuan. Sehingga dengan adanya faktor internal dan eksternal itulah kemudian tadi Budi Utomo kemudian merintis pergerakan ataupun perkumpulan, dan waktu itu kalau nggak salah keanggotanya sangat pesat sekali ya, dalam waktu singkat bisa 10.000 orang dan sebagainya. Nah, itu adalah sejarah kenapa katakan tanggal 20 Mei sebagai Harkitnas. Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional itu ya. Ya, betul. Ya, kaitannya dengan makna kebangkitan seperti itu ya, Prof. Kaitannya atau relevansinya dengan era kekinian seperti apa nih, Prof? Ya, jadi yang namanya Harkitnas kan berarti kan semangat ya. Nah, dalam hal ini kalau zaman sekarang mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kita katakanlah semangatnya digelorakan gitu ya, khususnya di bangsa Indonesia.
Yang pertama kaitannya dengan semangat dalam budaya toleransi, ya. Jadi Indonesia ini kan negara Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi berbagai macam suku, bangsa, agama. Nah, di situ kan toleransi tentunya harus menjadi semangat kebersamaan itu, ya. Karena kalau tidak ada toleransi, ya tentunya persatuan dan kesatuan bangsa itu akan terancam, ya. Itu yang pertama, semangat dalam hal budaya toleransi. Kemudian yang kedua, ini kan di era digitalisasi, ya. Di era informasi, di era media sosial, ya. Nah, tentunya dalam hal ini adalah bagaimana membangun semangat dalam beretika di sosial media, ya. Beretika di sosial media. Ya. Jadi semangat dalam beretika di sosial media karena beberapa waktu yang lalu, maksudnya tahun 2020 itu kan warganet Indonesia itu dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Oh gitu ya? Atau karena euforia baru di internet atau bagaimana ya? Gitu ya. Jadi banyak kasus sesama warganet Indonesia saling serang, saling hujat, dan sebagainya. Apalagi ini juga mau menjelang pemilu, ya. Ini kan kalau dalam etika media sosial ini tidak diperhatikan nanti juga bisa merusak harmonisasi, merusak kepersatuan. Ya, itu juga harus semangat mulai sekarang bagaimana tentang etika di media sosial ini diperhatikan. Kemudian yang ketiga, semangat dalam berkarya tentunya, ya. Jadi suatu bangsa itu kan maju dan tidaknya kan juga tergantung pada rakyatnya, masyarakatnya, ya. Maka seluruh masyarakat, seluruh rakyat, apalagi yang generasi muda gitu ya, maka harus selalu semangat dalam berkarya, ya, di masing-masing bidangnya, ya. Jadi sebagai peneliti di penelitiannya, sebagai entrepreneurship di entrepreneurship-nya, dan semuanya adalah bagaimana menjadikan Indonesia hebat, gitu ya. Maka ini semuanya harus semangat bangkitnya untuk berkarya untuk Indonesia. Itu saya rasa 3 hal itu yang mungkin untuk memaknai hari kebangkitan pada era sekarang ini. Oh gitu ya. Jadi memang era kekinian ya harus mengikuti masa-masa kekinian gitu ya. Artinya hari kebangkitan nasional itu ya tidak hilang atau mungkin hanya pada saat-saat dulu saja, tapi pada saat-saat sekarang pun juga harus digelorakan ini, Ustadz ya. Iya. Kemudian ini Prof, barangkali ada ini ya tips kemudian trik juga begitu menurut Prof agar generasi kita ini menjadi konsisten, semangat, kemudian berkarya, inovatif. Nah ini apa yang menjadi saran kemudian tips dari Profesor? Ya, saya rasa untuk selalu semangat, konsisten itu kan salah satunya kita harus punya cita-cita dan program yang jelas, ya. Jadi kalau kita itu punya cita-cita, punya tujuan yang jelas, kemudian juga punya program yang jelas, insya Allah itu akan selalu menyemangati kita. Kita selalu konsisten di situ. Termasuk kita dalam kalau sebagai orang Muslim apalagi gitu ya, orang Muslim kan jelas ya bagaimana dalam berkarya dan semangat tujuannya untuk siapa. Itu kan kalau selalu mengarah pada tujuan, cita-cita, insya Allah itu akan selalu dijaga. Khususnya kalau dalam agama kan bagaimana untuk semuanya dipersembahkan untuk mendapatkan pahala dari Allah gitu ya. Wah, itu menjadi penyemangat yang sangat luar biasa. Betul. Kalau kita dalam bergerak, dalam berkarya, berkegiatan itu dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah, insya Allah itu selalu semangat, ya. Nah, insya Allah. Ya. Artinya memang harus punya visi gitu ya. Betul, ya. Kita hidup di dunia ini kan tentu harus punya tujuan, punya misi gitu ya. Tidak hanya sekedar hidup saja lah gitu, tidak punya tujuan, apalagi kita beragama ini saja. Betul. Ya. Yang terakhir ini Prof, apa ini rekomendasi dari Prof untuk masyarakat pendengar untuk mengisi Harkitnas seperti ini? Ya, jadi ini sudah disampaikan bahwa mari dengan momentum Harkitnas ini kita selalu mengingat bahwa kenapa dulu bangsa Indonesia itu dijajah karena mungkin persatuan dan semangatnya kurang, ya.
Nah ini dengan tantangan untuk katakanlah depan itu ya, penjajahan tidak hanya secara fisik, ya, tapi juga bisa berbagai macam aspek gitu ya. Maka untuk mengatasi itu semua tentunya kita harus selalu berkarya, bekerja, kemudian bersemangat di situ. Insya Allah dengan selalu mengisi kegiatan-kegiatan dengan penuh semangat tadi, dengan dilandasi tujuan yang jelas, apalagi untuk beribadah. Nah itulah insya Allah kita akan bisa selalu mengisi hari-hari ke depan dengan semangat dan tentunya berkarya yang bermanfaat. Baik, terima kasih nih Prof ya untuk waktunya. Mudah-mudahan kita selalu memberikan sifat-sifat semangat ini begitu ya, nilai-nilai semangat ini untuk saudara kita semuanya tentunya. Selamat beraktivitas kembali nih Prof ya. Salam untuk rekan-rekan yang saat ini di Jawa Timur. Ini sedang terjun ke lapangan memantau ya yang ada di sana gitu. Terima kasih Prof sekali lagi. Mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ada banyak catatan ya dari Profesor Dr. Amir Husni yang sudah menyampaikan bagaimana kita sebagai generasi muda, generasi penerus mengisi Harkitnas ini dengan karya, mengisi Harkitnas ini dengan tadi toleransi, etika bermedia sosial dan sebagainya. Itu ya, kan Miftah. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya begitu ya. Di era-era yang semacam ini, apalagi nanti di tahun 2024 tentang itu ya. Tidak hanya itu saja, pokoknya di kehidupan kita tentu banyak perbedaan dan sebagainya. Ini harus kita jaga terus begitu. Radio Persada FM.